atau Porta Santa telah dipergunakan sejak abad ke-15 sebagai ritual yang mengungkapkan pertobatan manusia di pihak satu dan kelahiran Allah di pihak lain. Para peziarah dan orang-orang yang melaksanakan akad tobat masuk melintasi pintu suci sebagai ungkapan langkah meninggalkan masa lalu dengan melintasi ambang pintu menuju kepada rahmat, melangkah meninggalkan perbudakan dosa, menuju kepada kemerdekaan anak-anak Allah, melangkah dari kegelapan menuju kepada cahaya ilahi, melangkah dari keputusasaan kepada pengharapan. Upacara pembukaan pintu suci tidak terpisahkan dari doa, peziarahan, laku tobat, sakramen tobat, dan indulgensi. Namun demikian, pintu suci hanya mendapatkan maknanya yang sejati ketika umat beriman menghubungkan maknanya dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah pintu. Menggunakan kata-kata dari Paus Fransiskus, hanya ada satu cara membuka gerbang lebar masuk ke dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya jalan kepada keselamatan. Pada Yesus Kristus, kata-kata pemazmur ini mendapat kemaknaan penuh kebenarannya. Maka inilah pintu gerbang Tuhan yang daripadanya segala orang benar akan masuk. Demikianlah ketika pintu suci dibuka, bersama-sama dengan dibukanya pintu-pintu suci katedral di seluruh dunia, hendaknya semua orang yang melintasi pintu suci ini mengingat bahwa Yesus Kristuslah jalan kepada keselamatan. Biarlah pintu suci ini menjadi simbol dari kerahiman Tuhan yang kekal dan simbol undangan Tuhan yang terus-menerus ditujukan kepada kita untuk kembali ke rumah kepadanya. Kiranya pintu hati kita terbuka lebar bagi panggilannya. Kiranya pintu-pintu paroki dalam kehidupan kita terbuka bagi semua orang yang mencari Tuhan yang hidup. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Rahim, Engkau menunjukkan kasih yang besar kepada Adam dan Hawa yang berdosa, dan menjanjikan kepada mereka Adam baru yang akan menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Engkau memimpin bangsa pilihan keluar dari ikatan perbudakan, dan mengampuni dosa mereka ketika mereka berdosa terhadap Engkau. Engkau berulang kali mengutus para nabi membimbing umat-Mu kepada kebenaran-Mu. Engkau mengutus putra-Mu yang terkasih yang menunjukkan belas kasihan kepada para pemungut pajak dan para pendosa, menobatkan wanita Samaria yang berdosa dan mengampuni penyamun yang bertobat. Yesus Kristuslah pintu kepada keselamatan, pintu bagi domba-domba yang masuk ke himpunan kawanan gembalaanmu, kunci kepada kerajaan-Mu dan gerbang kepada damai abadi. Berkatalah pintu ini, sucikan bagi tahun jubileum ini. Disinilah kami mengalami kehadiran-Mu, dari tempat ini kami pergi dan menjadi sarana perdamaian, dan membawa harapan di tengah-tengah dunia yang penuh pergolakan dan anugerahkanlah kepada kami sakramen-Mu, khususnya sakramen tobat,
atas dosa-dosa kami. Perkenankanlah kami seperti anak-anak yang hilang datang kepadamu, Bapa yang berbelas kasih, ke dalam pelukan kasih-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Syukur 464. Amen.
dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari ketika kita mulai memasuki tahun Jubileum 2025, bertepatan dengan pesta keluarga kudus, maka kita mensyukuri rahmat Allah yang begitu besar, terlebih kerahimannya yang ditujukan kepada kita manusia-manusia yang berdosa dan lemah, yang memerlukan kerahiman Allah. Dan dalam keluarga kudus kita bisa belajar bagaimana kita atau keluarga kudus yang memfokuskan diri dan bahkan sungguh-sungguh menjadikan Allah menjadi yang utama bahkan di tengah-tengah mereka. Kita pun juga demikian, hendaknya menjadikan Allah tinggal di tengah kita secara nyata, sungguh-sungguh dan kita alami. Dan kita mau bertumbuh dalam Dia, yaitu menuju kepada kesucian yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang meminta kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi suci, dekat dengan yang Maha Suci, Allah sendiri. Maka marilah kita selalu mensyukuri rahmat Allah yang begitu besar itu. Kita mohon agar supaya kita terus melakukan pertobatan, meningkatkan keutamaan, dan membagikannya kepada sesama. Pada permohonan kasih marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa, dan mohon ampun agar supaya kita layak merayakan misi suci ini, terlebih semakin layak menjadi putra-putri Allah. Bersama kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara Tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah ya aku. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan.
supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, yang juga dikasihi Tuhan, berkat Tuhan bagimu.
Pada hari pesta keluarga kudus Nazaret, kita mendengar kisah bagaimana keluarga kudus Nazaret itu pada hari Paskah datang ke Yerusalem, tentu untuk merayakan Paskah di sana. Dan dikatakan bahwa setiap tahun, artinya secara rutin setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem. Dan kita mendengar kisah bagaimana ketika Yesus berusia 12 tahun. Tentu berarti bahwa mereka senantiasa mengajak Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah yang menurut tradisi Yahudi itu kurang lebih berjalan selama 1 minggu. Dan kisahnya menjadi sangat menarik karena Yesus yang pergi bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem, ia tinggal di Bait Allah, yang rupa-rupanya bagi Yesus yang adalah Allah Putra itu memang mesti tinggal di sana, karena Bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat di mana Allah bersemayam, di mana Allah bertempat tinggal, dan Yesus sendiri adalah Allah Putra. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, keluarga kudus menaati perintah Allah. Setiap tahun datang ke Yerusalem, tentu saja menaati perintah Allah, bukan satu-satunya pergi ke Yerusalem seperti itu merayakan Paskah, tapi sebagaimana orang-orang Yahudi membaca hukum Taurat, membaca perintah Allah, merenungkannya, membaca Mazmur dan lain-lain, beribadat sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam hukum Taurat. Tentu keluarga kudus menaati perintah Allah itu bukan demi perintah, tapi agar supaya dekat dengan Allah. Dan ini saya kira menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Orang yang menuruti perintah Allah bukan semata-mata untuk menuruti perintah Allah itu sehingga sempurna menurutinya, bahkan merasa sangat bersalah ketika ada sedikit yang salah atau kurang dalam menuruti perintah Allah. Dan memang akan selalu kurang. Tapi yang paling penting adalah agar supaya orang semakin dekat dengan Allah. Inilah yang paling utama ketika orang menuruti perintah Allah, supaya dirinya semakin dekat dengan Allah. Dan kalau orang dekat dengan Allah, maka Allah menjadi fokus kehidupannya. Sebagaimana keluarga kudus berfokus pada kehidupan sebagai hamba-hamba Allah. Allah menjadi yang paling utama di dalam kehidupannya. Maka dekat dengan Allah menjadikan orang semakin dekat dengan Yang Maha Suci dan mesti bertumbuh dalam kesucian itu. Maka menuruti perintah Allah bukan semata-mata demi menuruti perintah Allah, demi agar supaya perintah Allah itu ditepati tanpa cacat, tanpa kurang sedikit pun, tapi yang paling utama adalah supaya orang dekat dengan Allah. Supaya orang senantiasa berkanjang di hadapan Allah. Supaya orang semakin suci karena dekat dengan Yang Maha Suci. Maka kalau itu yang dihayati, maka orang akan bertumbuh terus, tidak pernah berhenti, menjadi sempurna dalam hal kehidupan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu untuk itu ada prosesnya.
Tentu salah satu yang menjadi proses adalah bagaimana ketika orang ke Bait Allah, ke gereja, mendengarkan sabdanya, mendengarkan perintahnya, mendengarkan kehendaknya, menjadi PK karenanya. Sehingga ketika orang mendengar perintah Allah, langsung menggerakkan hatinya dan tidak membiarkan lewat begitu saja. Tapi orang menjadi PK akan sabda Allah, akan kehendaknya, dan ketika mendengarkan akan tergerak, bukan membiarkan itu lewat begitu saja. Banyak orang yang hafal akan perintah Allah. Banyak orang yang hafal akan mungkin kitab suci. Tapi pertanyaan adalah apakah itu menggerakkan hidupnya sehingga hidupnya bertumbuh karena mendengarkan sabda Allah dan mendengarkan sabdanya. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Tentu kita tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada yang hafal akan perintah Allah. Tapi PK terhadap perintah Allah itu bisa menjadi tersentuh oleh sabda Tuhan yang menggerakkan dan terus membuat orang bertumbuh. Dan kalau demikian, maka orang akan dekat dengan Dia, dekat dengan Allah, dekat dengan Yesus, mendengarkan sabdanya dan menuruti apa yang menjadi perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang-orang yang mau terus bertumbuh dan berkembang, maka kita memerlukan sebuah proses untuk sampai kepada dekat dengan Allah. Bahkan bagi kita, kedekatan itu sangat jelas ketika kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itu diperlukan pertobatan terus-menerus. Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak perlu bertobat lagi. Karena senantiasa kita sebagai orang-orang yang tidak pernah bisa melaksanakan kehendak Allah itu 100% dan kita tidak pernah akan menjadi sempurna hanya kalau kita nanti pada akhir zaman disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Maka pertobatan merupakan bagian dari kehidupan karena kita percaya bahwa kita tidak sempurna, tapi sekaligus kita juga percaya bahwa Allah senantiasa menerima pertobatan kita dengan kerahimannya yang tidak terbatas. Maka pada tahun jubileum 2025 ini, kita disadarkan betapa kerahiman Allah begitu besar yang membuat kita mau datang kepadanya selalu dan bertobat sehingga kita semakin menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Tentu selain itu kita juga diharapkan agar supaya meningkatkan yang baik. Yang baik kita tingkatkan. Keutamaan-keutamaan kita kembangkan. Kebaikan kita hidupi. Sehingga kita menjadi semakin baik di hadapan Allah. Selanjutnya kita juga diharapkan agar supaya karenanya juga dekat dengan sesama kita, karena landasannya adalah Tuhan dekat dengan siapapun, tidak membedakan orang. Maka di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertumbuh semakin berkenan kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita diharapkan bertumbuh dalam kasih PK terhadap penderitaan orang lain sehingga kita tersentuh ketika kita berbicara mengenai mengasihi sesama. Bukan sebagai ucapan bibir saja, tapi betul-betul menyentuh kita untuk memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain, terbuka padanya, dan kita mau berkorban bagi keselamatan orang-orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus, maka pada tahun jubileum ini kita juga diharapkan selain kita bertumbuh semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan manusia, kita juga diharapkan agar supaya bisa membantu orang-orang lain, khususnya yang menderita, yang miskin, yang lemah, yang terpinggirkan, yang difabel,
yang tidak mempunyai kekuatan bahkan yang jauh, yang tidak dijangkau oleh banyak orang. Tentu adalah tugas yang tidak begitu mudah, tapi itulah intinya kalau kita yang sudah menerima kerajaan Allah, menerima kasih Allah, berkembang menjadi semakin serupa dengan Yesus, terbuka untuk keperluan sesama kita. Dengan demikian kita sekaligus juga menjadi saksi-saksi kerahiman dan kasih Allah itu di depan masyarakat, di depan orang-orang pada zaman ini, yang sungguh kita tahu bagaimana banyak orang yang sungguh kerahimannya itu tidak ada lagi, tidak mempunyai kerahiman, sehingga orang sering mengecap kepada orang lain, judging atau mengadili orang lain tanpa hati yang penuh dengan kerahiman. Kita juga kenali bagaimana orang-orang tidak mau mengampuni, sulit minta maaf, sulit memaafkan, yang kadang-kadang betul-betul menjadikan dunia ini menjadi orang-orang terisi pada orang-orang yang sungguh sulit untuk hidup bersama. Semua orang ingin agar supaya dirinya sendiri yang dipentingkan dan tidak lagi mementingkan orang lain. Dan inilah penyakit pada zaman ini, tentu salah satu saja. Maka pada tahun jubileum ini marilah kita meneladani keluarga kudus yang menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Dengan rendah hati mengasihi Yesus sendiri dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat yang tinggal di tengah-tengah keluarga kudus. Dan kita mohon agar supaya keluarga-keluarga kita meneladani keluarga kudus Nazaret dan menjadi keluarga-keluarga yang siap diutus untuk menyampaikan kerahiman dan kasih Allah kepada semua orang, juga kepada keluarga-keluarga yang sedang mengalami tantangan bahkan juga kesulitan. Amin. Mari kita hening sejenak. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita baru iman kita dengan mengucapkan syahadat sambil berdiri. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang Ia kasihi sungguh-sungguh. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan dengan penuh kasih sebagai putra-putri yang disayangi. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu
agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang menyerahkan wujud mereka untuk dipersatukan dan didoakan oleh gereja-Mu yang sedang berhimpun dalam peran imannya ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun, Teresia Talia Febiola Tanjung, Maria Emanuela Yosefa Kena, dan juga kedua saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka, Delvinus Nong Bapan dan Ratna. Curahkanlah rahmat-Mu senantiasa bagi saudara-saudari kami ini dalam kehidupan mereka. Bimbing dan peliharalah mereka dalam penyelenggaraan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mengharapkan doa gereja-Mu bagi mereka, karena mereka menghadapi berbagai macam situasi yang sulit, situasi berat, penderitaan, dan sakit. Anugerahkanlah rahmat yang mereka perlukan dan teguhkanlah mereka dalam iman, sehingga mereka memiliki pengharapan dalam kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu kepada belas kasih dan kerahiman-Mu, umat paroki ini, umat seluruh paroki di Kuskupan ini, teristimewa pada tahun jubileum ini. Kami menyerahkan mereka dengan penuh iman, penuh kepercayaan kepada belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga mereka menikmati kepenuhan pengharapan iman mereka berkat pertolongan doa gereja-Mu bagi mereka. Secara khusus dalam peran Ekaris ini kami berdoa bagi saudara kami Lintong Sirait, Agustina Wona, dan Firminus Hemu. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami doakan sebagai ungkapan cita-cita, harapan, dan iman kami bagi dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Saudari-saudara, berdoalah supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami kau satukan sebagai keluargamu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Hakimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sutilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Marilah kita saling berikan salam damai. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menyehatkan jiwa raga kita, melindungi kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengadilan Kristus, Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 28 dan 29 Desember 2024 Pesta Keluarga Kudus. 1. Pengumuman perkawinan diumumkan untuk pertama kalinya rencana pernikahan calon pasangan Saudara Ignatius Yakub Anani, putra dari pasangan almarhum Bapak Anam Ruslan dan almarhum Ibu Siti Rokayah, berasal dari Paroki Katedral Samarinda. Alamat sekarang Jalan Pangeran Antasari 2, Gang 1, nomor 124 RT 42, Samarinda dari lingkungan Santa Ana, dengan Saudari Jennifer Susanti, putri dari pasangan Bapak Bun Ching Sing dan Ibu Miao Fung, berasal dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Samarinda. Alamat sekarang Jalan Masjid RT 05, Singkawang Utara. Kedua, Saudara Metodius Srilus Harjo, putra dari pasangan Bapak Emmanuel Liu dan Ibu Emiliana Eva, berasal dari Paroki Kristus Raja Wolotolo, Keuskupan Agung Ende. Alamat sekarang Dusun Mekar Jaya RT 10, Karangtunggal, Tenggarong Seberang, dari Stasi Santo Andreas L2. Dengan Saudari Antonia Fiderita Petaresa, putri dari pasangan Bapak Petrus Anis Sosa dan Ibu Alfonsa Maria Panda, berasal dari Paroki Santo Eugenius de Mezot, Tanjung Redep. Alamat sekarang Perum PKL Blok D nomor 643 Sungai Kapi, Sambutan dari lingkungan Santo Mikael. Diumumkan untuk kedua kalinya rencana pernikahan calon pasangan Saudara Franciscus Asmet dari lingkungan Santo Petrus dengan Saudari Monica Tilana dari lingkungan Santo Petrus. Ketiga, diumumkan untuk ketiga kalinya rencana pernikahan calon pasangan Yusuf Riki Turan Waro dari lingkungan Santo Thomas dengan Saudari Benedikta Linda dari Paroki Maria Ratu Rosari Lebang, Sintang. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan-halangan untuk sahnya pernikahan pasangan-pasangan tersebut di atas, harap segera melapor kepada pastor paroki. Kedua, pengumuman lain-lain. Rabu 1 Januari 2025 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Perayaan Ekaristi akan dilaksanakan pada pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Katedral. Mohon umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dimaksud. Jumat 3 Januari 2025 akan dilaksanakan perayaan Ekaristi Jumat pertama dan adorasi Sakramen Maha Kudus pada pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Katedral. Mohon umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dimaksud. Senin 6 Januari tahun 2025 akan dilaksanakan perayaan Ekaristi dan Natal bersama lansia pada pukul 10 pagi di Gereja Katedral. Mohon kehadiran semua umat lanjut usia atau orang-orang tua yang berusia 55 tahun ke atas.
dibuka pendaftaran pembaptisan bayi atau anak, penerimaan calon katekumen atau baptis dewasa, dan pendaftaran calon komuni pertama. Pendaftaran calon komuni pertama dibuka pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Informasi selengkapnya dapat dilihat di depan sekretariat. Demikian pengumuman minggu ini, atas perhatian umat diucapkan terima kasih. Yang mulia Bapak Uskup, rekan-rekan pastor, diakon, frater, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur ke hadapan Allah yang Maha Kasih atas perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, di mana Bapak Uskup hadir di tengah-tengah kita, dan juga bersama dengan kuskupan-kuskupan di seluruh dunia pada hari ini secara resmi memasuki tahun jubileum tahun 2025. Kita telah memulai perayaan Ekaristi, mendahului perayaan Ekaristi dengan ritus pembukaan pintu suci. Dan pintu yang telah dibuka dan telah diberkati oleh Bapak Uskup akan dibuka 24 jam sepanjang 1 tahun ke depan. Dan semua liturgi resmi pada hari Minggu dan pada hari Raya dilaksanakan dengan melintasi pintu suci ini. Itu untuk liturgi resmi gereja. Yang kedua, kiranya seluruh umat Allah di Kuskupan Agung Samarinda, sebagaimana diharapkan oleh Bapak Uskup yang telah disampaikan melalui surat edaran dalam minggu ini tadi, bagi yang tidak dapat berziarah ke pintu suci di Vatikan, dapat berziarah dan melewati pintu suci yang telah diberkati di Kuskupan, sebagaimana berlaku di semua kuskupan di seluruh dunia. Dan sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak Uskup dalam kata pengantar ritus pembukaan pintu suci ini, bahwa pintu suci ini adalah simbol dua hal. Di satu pihak kerahiman, rahmat, dan belas kasih Tuhan, dan di satu pihak adalah langkah setiap umat beriman meninggalkan masa lalu yang dikuasai oleh dosa untuk memasuki rumah penuh rahmat, yakni rumah Tuhan sendiri. Dan dalam tahun jubileum ini, umat juga dapat menikmati, memohon indulgensi penuh, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Paus juga kepada kita dalam tahun jubileum ini, dengan 3 syarat. Yang pertama, setiap orang yang mau memohon indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia harus melakukan 3 hal. Yang pertama, harus menerima sakramen tobat. Yang kedua, hadir dan menerima komuni kudus. Dan yang ketiga, mendoakan intensi dari Paus. Doa yang dibuat oleh Paus Fransiskus khusus untuk tahun jubileum ini, kami mohon maaf tidak sempat disiapkan pada hari ini. Tapi saya pastikan minggu depan bagi umat yang berziarah ke gereja ini dan memasuki pintu suci ini akan dapat mengambil doa yang disusun oleh Paus Fransiskus sebagai doa jubileum tahun ini yang akan diletakkan di depan pintu. Dengan demikian, seperti yang dikatakan dalam katekismus dan juga diajarkan oleh gereja, tahun jubileum adalah tahun di mana setiap orang beriman dapat berharap akan belas kasih dan kerahiman Tuhan dan memohon belas kasih dan kerahiman Tuhan itu untuk pengampunan dosa. Dan khusus untuk indulgensi penuh dan indulgensi pada tahun jubileum ini, supaya saudara-saudari mengerti, yang dimaksudkan ketika kita berdoa bagi memohon indulgensi bagi jiwa yang telah meninggal dunia itu dengan 3 syarat itu,
Selain kita tentu saja dapat memasuki gereja ini, berdoa rosario di sini, berdoa kerahiman di sini, tetapi dengan 3 syarat yang tadi dikatakan, maka dalam keyakinan dan ajaran gereja, orang yang dimohonkan indulgensi penuh itu akan menerima pengampunan atas dosa-dosa yang telah diampuni karena pembaptisan. Sehingga melalui indulgensi itu, orang yang meninggal dunia itu oleh pertolongan doa gereja dan belas kasih serta kerahiman Tuhan diyakini oleh gereja dipulihkan seperti pada saat ia menerima pembaptisan. Ia dibebaskan dari dosa dan dipulihkan seperti pada saat ia dibaptis, di mana dosa-dosanya diampuni dan ia lahir sebagai anak Allah. Dengan demikian, sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Uskup, kita berharap umat selama 1 tahun ini menggunakan tahun yang penuh rahmat ini, tahun suci ini, dengan berziarah ke sini. Bapak Uskup sudah menyampaikan surat edaran, nanti mungkin dalam 1-2 hari kami akan membagikan pedoman untuk menikmati rahmat khusus dalam tahun jubileum ini, terutama dengan memohon indulgensi dan mohon rahmat yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh itu. Mudah-mudahan nanti segera diedarkan kepada seluruh umat, dan bagi umat yang berziarah ke sini dapat melaksanakan iziarah rohaninya, dan terutama doa-doa memohon rahmat dan mohon indulgensi itu di tempat ini dan menikmatinya dengan penuh kelimpahan. Terima kasih kepada semua saudara-saudari yang mengambil bagian dalam melayani peran Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada paduan suara yang juga telah membantu kita merayakan peran Ekaristi dengan hikmat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Uskup di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Saudari-saudara yang terkasih, saya menyampaikan selamat memasuki tahun jubileum 2025. Semoga ini sungguh bermakna bagi kehidupan perjalanan spiritual Anda untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan sesama. Dan pada hari Pesta Keluarga Kudus, saya menyampaikan selamat kepada kongregasi MISF yang berlindung pada keluarga kudus dan juga kepada kongregasi MSF yang meneladan keluarga kudus. Untuk semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, kita melakukan usaha yang sungguh-sungguh, tapi terlebih kita melakukan kekuatan Allah sendiri. Oleh karena itu malah kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian beserta niat-niat baik, rencana, cita-cita, tugas dan pekerjaan, pelayanan dan juga hidup, keluarga dan juga paroki-paroki dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.